Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Baik anak-anak, selamat bertemu kembali pada pertemuan yang ketiga ini. Di masa pandemi kita harus belajar dari rumah, oke? Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang pemasangan transistor seri dan paralel sebagai penguat akhir atau sebagai transistor final, ya. Nah, pada dasarnya, ya, pada pemasangan seri maupun paralel ini, pada dasarnya pemasangan transistor seri maupun paralel adalah bertujuan untuk menambah kemampuan sebagai penguat tegangan atau sinyal, ya. Sehingga pada saat nanti output yang dihasilkan itu akan mempunyai daya yang sangat besar, tentu saja membutuhkan tegangan yang besar, juga membutuhkan istilahnya membutuhkan power supply atau sumber tegangan yang lebih besar. Nah, tegangan atau sinyal input yang melewati transistor akan menjadi besar pada outputnya. Pemasangan seri atau paralel ini sering kita temui pada penguat driver amplifier, ya, amplifier. Nah, karena kemarin kita membahas tentang amplifier, baik itu yang OT, OTL, OCL maupun yang BTL sudah saya jelaskan semua, ya. Sinyal input yang masuk pada transistor 1 kemudian outputnya masuk pada transistor 2 sehingga sinyal output akhir keluar pada transistor 2, ya, seperti pada gambar di samping itu. Nah, kemudian di sini juga ada pemasangan seri di transistor germanium atau transistor jengkol biasanya yang sering kita dengar di pasaran, karena bentuk dari transistor ini seperti jengkol sehingga orang-orang pada umumnya menyebut sebagai transistor jengkol, gitu saja. Nah, sedangkan pada pemasangan paralel, pemasangan transistor paralel ini biasanya ditemui pada penguat akhir amplifier yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas transistor, sehingga pada saat mendapatkan sinyal dan tegangan yang besar akan tetap kuat. Jadi transistor itu tidak mudah panas, ya, dan tentunya juga menggunakan tegangan yang lebih besar karena kebutuhan dari transistor itu untuk tegangannya agar bisa menjadi maksimal outputnya, maka juga membutuhkan daya atau tegangan yang lebih besar, dan output yang dikeluarkan ini menjadi 2 kali lipat atau lebih daripada pemasangan satu transistor atau satu set transistor. Dua transistor, penjelasan dari gambar di samping itu, 2 transistor yang dipasang kedua kaki inputnya basis, kolektor pengumpul tegangan, ya, atau outputnya atau emitor bersamaan menjadi satu dalam satu jalur. Nah, ini yang disebut dengan paralel. Nah, ini juga ada contoh gambar, ya, transistor yang di paralel. Terus kemudian ada resistor yang kecil, itu biasanya dipasang kira-kira 10 ohm. Terus kemudian ada juga transistor resistor berbentuk putih. Ini adalah resistor buffer atau resistor kabur. Ini bermacam-macam. Ada
yang nilainya 0,5 ya, 0,5 ohm, terus kemudian ada 0,47, ada 0,22 ya, ada yang 10 ya. Dan rata-rata ini adalah berkapasitas 5 watt. Nah, sedangkan untuk yang resistor kecil ini ada yang setengah watt, ada yang seperempat watt, ada yang 1 watt, 2 watt ya, bahkan ada yang 3 watt. Nah, semakin besar atau wattnya itu dayanya, maka aliran yang masuk ke dalam input transistor itu semakin besar, kemudian outputnya juga akan semakin besar. Namun jika ini dipasang berlebihan atau besarnya berlebihan dan tidak pas dengan kemampuan transistor, maka transistor itu akan mudah cepat panas. Di situ dijelaskan ada positif negatif, ini berarti membutuhkan arus positif dan negatif. Kemudian basis plus ya, yang kemarin yang sebelumnya pada kalian kelas 10 atau kelas 11 itu sudah dijelaskan transistor yang memiliki basis plus atau yang kakinya untuk emitor pada minus itu adalah jenis NPN. Nah, di situ bisa kalian lihat 2SC200 ya, dimana sebelum angka ada huruf C berarti itu adalah NPN, sedangkan sebelum angka ada huruf A adalah PNP. Nah, PNP ini membutuhkan arus negatif. Kemudian ada juga tulisan SPK, itu adalah output yang menuju pada speaker. Ini kalau kalian ketika membongkar atau melihat power amplifier pada sound system itu seperti ini. Nah, setelah kalian melihat video ini sampai selesai, tugas kalian tetap sama, yaitu merangkum atau mencatat, baik itu berbentuk tulisan dan gambarnya, silahkan dirangkum, dicatat, itu disimpan sendiri ya, tidak perlu dikumpulkan. Nah, apa yang sudah sudah saya jelaskan tentang amplifier ini nanti berhubungan dengan praktek kalian maupun pada ujian praktek kalian nanti. Jadi mohon untuk dipelajari dengan sebenarnya untuk kalian kelas 12. Nah, minggu depan atau pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas atau saya akan memberikan materi tentang sumber tegangan atau power supply ya. Bagaimana cara membuat sumber tegangan yang simetris dan fungsinya, tujuannya itu apa, dengan daya berapa, itu nanti akan saya jelaskan satu persatu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk sementara. Saya tidak memberikan materi yang banyak, tapi sedikit aja biar kalian lebih paham, karena saya juga tahu bahwa kalian ini sudah banyak sekali mendapatkan tugas dari mata pelajaran yang lain. Jadi sedikit-sedikit, yang penting nanti kalian bisa memahami. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.